Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah masih diberi kesehatan ya untuk melaksanakan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Jadi ini merupakan pertemuan pertama untuk mata kuliah genetika kuantitatif. Jadi kalian yang di sini bisa dibilang merupakan mahasiswa atau mahasiswi yang mengambil minat pemulihan tanaman. Benar ya? Benar, Oke. Pak. Ya, Benar, Pak. jadi genetika kuantitatif ini merupakan lanjutan dari mata kuliah genetika dan pemulihan tanaman. Jadi kita akan mempelajari bagaimana genetika. Biasanya kan kalau waktu di genetika dasar atau semester awal itu kita mempelajari banyaknya kualitatif kan ya. Walaupun ada yang genetika populasi dan genetika kuantitatifnya itu hanya di awal saja. Maksudnya itu pengantar untuk melanjutkan di mata kuliah peminatan genetika kuantitatif. Izin ya saya share screen. Mohon maaf juga kalau saya sedikit ini kondisi memang kurang fit sebenarnya, cuman nggak apa-apa. Kita masih bisa lanjutkan untuk perkuliahan. Insya Allah masih kuat untuk melanjutkan perkuliahan. Bagaimana, sudah terlihat di sana slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi di mata kuliah genetika kuantitatif ini timnya ada Bu Deviona dan juga saya. Ntar ya, ini komputernya nggak gerak ini. Di sana tampilannya bagaimana? Sudah slideshow belum? Belum, Pak. Belum, Belum. Pak. Oke, belum ya. Bagaimana sekarang? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi mata kuliah ini diampu oleh saya dan Bu Deviona. Kompetensi yang akan kalian dapatkan di perkuliahan ini yaitu kalian nanti mampu memahami tentang kontrak perkuliahan. Jadi kita bahas tentang kontrak perkuliahan dulu, lalu kalian nanti juga mampu menjelaskan apa sih sebenarnya genetika kuantitatif itu secara umum, lalu juga memahami perbedaan antara genetika kualitatif, genetika populasi, dan genetika kuantitatif. Selain itu nanti kalian juga di akhir perkuliahan ini ya mampu menjelaskan deskripsi singkat kuantitatif dan keragaman. Tentu apabila ada kompetensinya, tentu ada indikator ketercapaian. Jadi setelah kompetensinya dibuat, tentu kita harus punya indikator berhasil apa enggak kompetensi yang kita buat. Ya tentu kompetensi indikatornya yang pertama ya, selain kalian paham, juga akan dilaksanakan kontrak perkuliahan. Lalu ketepatan dalam menjelaskan pengertian genetika kuantitatif, juga tepat dalam menjelaskan perbedaan genetika kualitatif, populasi, dan kuantitatif. Ketepatan dalam menjelaskan deskripsi sifat kuantitatif dan keragaman. Kita masuk ya kontrak perkuliahan. Jadi mata kuliahnya ini genetika kuantitatif dengan kode FPA 31231. Bobotnya 3 SKS, 2 teori dan 1 SKS untuk praktikum.
Nah, praktikum ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di kelas terpisah, karena kalau senior kalian dulu sebelum pandemi, kita itu menanam di belakang, di kebun percobaan, di kebun UPT, lalu kita mengamati, jadi mengamati, lalu diolah datanya, dilihat bagaimana keragamannya, lalu sampai nilai heritabilitasnya, sampai korelasinya bisa kita keluarkan nilai. Lalu ada prasyarat mata kuliah, yaitu genetika, statistika, dan rancangan percobaan. Tapi nggak tahu nih, rancangan percobaan kalian sudah ngambil belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Lalu ada pengantar pembelian tanaman. Berarti insya Allah semua mata kuliah prasyarat sudah didapat. Ini isi dari RPS ya. Nanti saya skip dulu, nanti RPS akan saya share. Ini RPS, nanti akan saya share file RPS saja karena ada updatean terbaru. Nah, ini untuk kontrak perkuliahan kita. Nanti itu ada tugas yang sifatnya mandiri, lalu ada juga tugas yang dalam bentuk kelompok. Ini pakem ya, maksudnya dalam artian insya Allah semua dosen akan menggunakan ini, tapi balik lagi nanti kesepakatan dengan dosen yang selanjutnya gitu. Misalkan Bu Deviona tidak mengadakan tugas kelompok ya berarti tinggal tugas mandiri. Tapi komponen tugas harus ada di sistem penilaian kita nanti. Lalu ada kuis. Nah, kuis ini kalau saya senangnya dulu ketika belum kuliah online ya, suka pakai Kahoot, dalam artian hasilnya langsung kelihatan dan lebih hidup lah ketika melaksanakannya karena ada batas waktu, lalu ketahuan siapa yang paling bagus, paling cepat dan paling tepat dan lain macamnya. Nah, ini terkait komposisi penilaian di mata kuliah genetika kuantitatif. UTS 25%, UAS 25%, praktikumnya 20%. Nah, ini yang nilai gabungan dari tugas, diskusi kelas. Jadi kalian kalau diskusi di kelas yang lumayan aktif akan ada nilai tambahan nanti di sini. Jadi kalau kalian cuma diam-diam aja, tidak ada nanti tambahan nilai di sini. Lalu ada kuis. Ini untuk apa namanya? Komposisi penilaian. Kalau memang ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada yang mau didiskusikan terkait ini penyampaian kontrak perkuliahan kita. Cukup? Sepertinya cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, biasanya kan suka nego nih anak-anak. Pak, nilai ininya ditinggiin dong gitu. Cuma kalau memang dirasa ini cukup, oke, alhamdulillah, jadi tidak perlu merombak untuk komposisi penilaian. Sebelum saya lanjut ke sini, ya, saya izin untuk menyampaikan dulu RPS genetika kuantitatif. Itu kan sudah mulai materi pendahuluan ya. Sebentar, saya izin share ya. Bagaimana, kebaca nggak di sana? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Kebaca atau perlu di zoom lagi? Pas, Pak. Oke. Kebaca, Pak. Jadi ini merupakan RPS terbaru, dalam artian kita akan mengadopsi kurikulum berbasis outcome based education. Jadi nanti intinya kita kuliah hanya bukan dapat materi, tapi akan mendapatkan
semacam apa ya namanya ya, kemampuan diri kalian meningkatnya itu di bagian yang mana. Jadi sebenarnya capaian pembelajaran program studi itu yang cocok di perkuliahan kita itu ada 4 terkait sikapnya, yaitu kalian bertanggung jawab nanti di bidang keahliannya secara mandiri. Lalu di bidang pengetahuan, jadi kalian memahami konsep teoritis bidang pengetahuan pertanian secara umum dan konsep teoritis agroteknologi dalam bidang pengetahuan secara mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalahnya secara prosedural. Lalu kemampuan khususnya, lalu kalian nanti bisa mengidentifikasi, merumuskan, dan mencari solusi pemecahan masalah dalam teknologi budidaya tanaman dalam sistem pertanian berkelanjutan berdasarkan analisis informasi dan data. Jadi ini kita makan banyak menganalisis data-data untuk merumuskan dan mencari solusi pemecahan masalah dalam khususnya pemulihan tanaman ya. Lalu kemampuan khususnya mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Jadi ini CPL Prodi yang akan dibebankan di mata kuliah genetika kuantitatif. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah ada 4 juga. Turunan dari ini ya, turunan capaian pembelajaran dengan kemampuan tiap akhir pembelajaran di tiap sub CPMK-nya. Jadi deskripsi mata kuliahnya, mata kuliah ini menjelaskan dasar-dasar statistika dalam pemulihan tanaman, lalu frekuensi gen gamet, ya gen, gamet, genotip, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Saya tidak akan jelaskan lagi yang mana gen, mana gamet, mana genotip ya, karena sudah berulang kali kita berbicara tentang ini di genetika, di pemulihan. Tapi memang kalau memang dirasa butuh penjelasan akan saya jelaskan lagi. Lalu ada efek genetik dan cara pendugaannya, ada rancangan persilangan, ada heritabilitas, cara seleksi, dan analisis korelasi serta analisis stabilitas. Nah, jadi ini kompleks ya, bukan hanya tentang gen, gamet, genotip saja. Nanti kita membahas juga efek dari genetik, lalu menduganya bagaimana. Lalu ada rancangan persilangan, ini banyak ya. Lalu ada heritabilitas untuk menghitungnya juga. Lalu seleksi dan korelasi. Ini bahan kajiannya hukum Hardy-Weinberg karena terkait dengan frekuensi gen, gamet, dan genotip. Lalu ada nilai genetik dan keragaman. Lalu ada komponen keragaman. Lalu ada inbreeding, rancangan persilangan, heritabilitas, dan seleksi, interaksi genetik dan lingkungan, dan serta pendugaan stabilitas genetik. Ini buku rujukan kita, ada buku genetika tanaman terbitan Prof. Sobri dan Prof. Syukur, atau buku dari luar kita sering pakai bukunya Falconer. Lalu untuk mendukung pustaka ini juga kita menggunakan tulisannya Hallowell. Ini tim teachingnya sebenarnya ada Prof. Aslim. Kalau sebelum-sebelumnya ya, kita bertiga langsung di dalam satu kelas, cuman untuk tahun ini kebetulan saya dipasangkan hanya dengan Bu Deviona, nah kelas satu lagi Prof. Aslim dengan Bu Deviona. Ini minggu pertama dan kedua, kita nanti akan membahas tentang pendahuluannya, lalu kontrak perkuliahan ya. Lalu di pertemuan minggu kedua nanti kita bahas tentang faktor yang mempengaruhi frekuensi gen. Di pertemuan ketiga dan keempat, ini kita memahami dulu. Jadi nanti kalian bisa menerapkan cara menghitung nilai harapan, nilai tengah ya, atau rata-rata, dan keragaman untuk menduga komponen keragaman dalam satu populasi. 5-6 kita akan membahas tentang pengaruh inbreeding dan kekerabatan terhadap nilai tengah dan keragaman suatu populasi. Jadi kita mainnya sekarang sudah populasi ya, bukan individu lagi. Di pertemuan ke-7 kita menduga komponen keragaman berdasarkan model percobaan. Nah, model percobaan ini kan sudah didapat di perancangan percobaan. Nanti kita bahas bagaimana ada random model, ada fixed model, ada percobaan galur murni, dan segala macam.
Lalu di pertemuan ke-8 tentu UTS. Nah, pertemuan selanjutnya yang 9, 10, 11 ini akan dilanjutkan oleh Bu Deviona. Kita merancang dan melaksanakan beberapa model rancangan persilangan. Di sini ada nested design, ada factorial design, ada rancangan persilangan dialel. Nanti biasanya ada tambahan juga nanti rancangan persilangan biparental. Ini cukup banyak ya nanti ininya. Lalu pertemuan 12-13 menerapkan seleksi berdasarkan nilai heritabilitas suatu karakter dan respon seleksinya. Kalau tinggi bagaimana seleksinya, kalau rendah bagaimana seleksinya. Ini nanti di sini kita akan coba menjelaskannya dan memahaminya. Jadi seleksinya mau seleksi individu atau seleksi berdasarkan famili, juga menduga respon seleksinya. Jadi setelah kita pilih, apa sih yang terjadi di generasi selanjutnya? Nah, itu bisa diduga dengan menghitung nilai respon seleksi. Jadi kalau kalian ibaratnya untuk memperbaiki keturunan ya, kalau bercandaannya orang, nggak tahu zaman saya itu bercandaannya, misalkan nggak tahu zaman kalian ya, misalkan ada profesor ini dia pinter banget, tapi agak kurang di fenotip ya atau penampilannya, jadi dia pengen memperbaiki keturunan, dia mencari calon istri yang sangat cantik, tapi ternyata beberapa, nggak semua sih, kebetulan yang cantik ini tidak diikuti dengan kemampuan atau kepintaran yang mumpuni. Jadi ketika nikah, punya anak, kita bisa duga apakah genotipnya atau kepintarannya nurun dari profesor itu atau nurun dari ibunya gitu. Nah, yang kecelakanya kalau kepintarannya nurun dari ibunya yang tidak cantik tapi nggak terlalu pintar, tapi penampilannya turun dari profesornya. Jadi kan nggak jadi memperbaiki turunan jadinya. Itu bercandaannya kami dulu gitu. Atau sekarang ya. Itu untuk pertemuan 12 ke 13. Lalu di pertemuan ke-14 kita akan menerapkan nilai korelasi fenotip dan genetik untuk menentukan peran interaksi G by A, genetik dengan itu environment ya atau lingkungan dalam suatu populasi. Jadi kita bisa nanti kita menghitung nilai korelasi fenotip dan genetik. Ini nanti di perkuliahan membahas bagaimana cara menghitungnya, tapi di praktikum akan mendapatkan atau menghitungnya secara langsung. Lalu di pertemuan 15 kita menerapkan nilai stabilitas genetik untuk memilih calon varietas yang stabil. Ingat kan, kalau di pengantar pemulihan tanaman, proses terakhir dari program pemulihan tanaman, di paling bawah itu kan uji multilokasi. Nah, uji multilokasi itu apa yang dilakukan? Kita ingin melihat stabilitas suatu calon varietas yang akan kita uji. Disinilah nanti terakhir itu. Jadi kita bisa menghitung stabilitas genetiknya. Ada macam-macam ya teorinya. Bisa pakai metode Finlay, ada metode AMI, segala macam. Nah ini nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan 15. Nanti di pertemuan 16, UAS-nya. Itu terkait rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau dibaca sekilas kayaknya susah banget ya, tapi tenang aja, nanti kita bahas pelan-pelan hingga kalian memahami apa yang akan kita sampaikan. Sekali lagi ada pertanyaan terkait rencana pembelajaran kita selama 1 semester? Tidak, Pak. Tidak ya. Saya cukup, nanti pertanyaan lebih lanjut lebih baik ketika nanti terlaksananya perkuliahan. Jadi saya stop share dulu ya. Lalu kita masuk lagi ke pendahuluan.
Kalau menurut kalian apa sih sebenarnya kuantitatif itu? Ada yang mau coba nyampaikan secara sederhana nih? Nah, apa sih yang kuantitatif itu gitu? Siapa yang mau coba terlebih dahulu? Kita bilang kuantitas lebih bagus, kualitas lebih bagus dibanding kuantitas. Nah, secara sederhananya apa sih kuantitas sama kualitas itu? Sebelum saya lanjutkan. Jadi di tanaman itu ada yang sifat tanaman itu dianggap kuantitatif, ada yang kualitatif. Ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan secara sederhana apa sih kualitatif, apa sih kuantitatif itu? Silakan, jangan lama-lama. Open mic-nya. Jangan takut salah. Masa nggak bisa bedain mana kualitas, mana kuantitas? Itu. Fadil, mau coba? Ya Pak, izin jawab Pak. Silakan, Fadil. Jadi kan menurut, ya Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau menurut Fadil Pak, kuantitatif itu sesuatu hal yang dapat dihitung. Seperti kalau dalam tumbuhan tuh Pak, tinggi tanaman, lebar daun. Ya. Sedangkan kalau kualitatif itu, kualitatif itu lebih kayak kualitas Pak, kayak mutu dari benih, dari buah, dan lain-lain Pak. Mungkin segitu pemahaman Fadil Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Fadil. Bagaimana dari teman-teman? Udah kebayang belum bedanya? Jadi kalau kata si Fadil, kuantitatif itu dapat diukur. Yang paling gampang itu bilang ada satuannya. Sentimeter, gram, apalagi satuan-satuan. Nah, itu biasanya kalau ada satuan, itu masuknya ke kuantitatif. Tapi kualitatif ya kualitas, bagus, jelek, atau apalagi warna ya, warna kan misalnya hijau, merah, putih. Jadi seperti itu, tinggi, rendah, nah itu kan tidak ada satuannya. Gitu. Itu terkait perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kalau percobaannya, ingat nggak waktu kita belajar genetika, percobaannya Mendel, itu kualitatif apa kuantitatif? Yang kacang itu loh, Capri. Ayo open mic-nya jangan ganggu-ganggu, nggak. Kualitatif, Pak. Kualitatif. Ya, kualitatif ya. Jadi kan yang diamati bentuk polong ya kan, apalagi warna polong, lalu posisi bunga, warna bunga seperti itu. Nah itu kualitatif. Jadi kurang lebih itu terkait perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Jadi kita masuk ya deskripsi sifat kuantitatif. Jadi semua sifat tanaman yang dapat diamati dan dihitung dalam penelitian pertanian dapat dimasukkan dalam kelas-kelas data berbeda. Kelas-kelas data tersebut dapat digunakan untuk menduga genotip dari suatu individu. Sebagai contoh, apabila kita menghilangkan kedelai tinggi dengan pendek, kemudian dievaluasi pada populasi F2-nya. Populasi F2 ini akan sangat beragam ya, karena merupakan segregasi tertinggi. Paling tinggi itu di populasi F2. Jadi kalau tinggi silang pendek, di F2 bagaimana? Apakah lebih tinggi dari tetua tertinggi, atau ada yang tengah-tengahnya, atau lebih pendek dari tetua pendeknya gitu. Nah, dari situ kita akan mengelompokkan beberapa kelas. Ada pertama itu kelas diskrit, ada kelas selanjutnya yaitu continue gitu. Dari populasi F2 kita akan tahu genotip-genotip tanaman yang fenotipnya pendek dan genotip-genotip untuk tanaman yang fenotipnya tinggi. Jika
diketahui genotipenya, maka kita akan dapat mengetahui fenotipnya. Tipe fenotip seperti demikian disebut sifat tidak kontinu. Dalam istilah statistika juga disebut dengan kelas diskrit atau tidak kontinu. Jadi, paham nggak beda diskrit sama kontinu? Kalau secara sekilas baca ini. Ada yang bisa jelaskan beda diskrit sama kontinu? Coba jelaskan apa beda diskrit sama kontinu. Tahu? Tahu bedanya? Nggak bisa bedakan? Ada kontinu, ada diskrit. Izin jawab, Pak. Siapa nih? Fadil, Pak. Fadil lagi? Oke, silakan Fadil. Jadi kalau menurut Fadil, Pak, kontinu itu berkelanjutan, diskrit itu tidak berkelanjutan, Pak. Oh, itu kan secara harfiah ya, maksudnya hanya membaca. Cuma kan coba kasih contoh. Berkelanjutan itu bagaimana? Kalau tinggi tanaman misalkan. Kan tadi contohnya tinggi sama pendek. Kapan dia dikatakan diskrit? Tinggi dan pendek itu kapan dia dikatakan kontinu di tinggi dan pendek itu? Ada yang bisa bantu? Nggak ada? Secara sederhananya ya, kalau dia continue, dia lebih ke, misalkan ada yang tingginya 50 cm, 56 cm, ada yang 70 cm. Nah, itu kan continue tuh. Ada kenaikan kan, ada yang 50, ada yang 56, ada yang 70 gitu. Tapi kalau dia diskrit, ya udah kita tinggal sampaikan aja dia nilainya diskrit, tinggi ya tinggi. Mau dia misalkan kita tetapkan tinggi itu di atas 50 cm. Mau dia 50, mau 70, masih dianggap hal yang sama gitu. Dia tinggi ya tinggi gitu. Tapi kalau kita lihat secara angkanya, ada yang 56, 60, 70. Nah, itu yang kontinu. Sifatnya kan berkelanjutan. Tapi kalau tinggi di atas 50 cm kita bilang tinggi, ya udah selesai. Satu aja gitu. Lawannya apa pendek di bawah 50 cm gitu. Itu bedanya diskrit sama kontinu. Lalu beberapa sifat tanaman yang lain tidak dapat dikategorikan ke dalam kelas diskrit apabila suatu populasi segregasi dianalisis akan diperoleh fenotip yang mempunyai distribusi kontinu. Sebagai contoh adalah panjang tongkol pada jagung. Kalau tinggi kita bisa diskritkan, bisa kontinukan, tergantung kita mau menyampaikan apa. Gitu. Tapi kalau tongkol jagung, orang lebih banyak menyampaikannya secara kontinu. Gitu. Misalkan 30 cm, atau 25 cm, atau 20 cm. Gitu. Jarang orang menyampaikan, oh tongkolnya panjang atau pendek. Enggak, orang pasti menyampaikannya angka. Panjang tongkol berapa? 30 cm. Ya udah. Gitu. Nah, itu yang kontinu. Gitu. Sebelum saya lanjut, sudah paham belum beda diskrit sama kontinu? Ada beberapa sifat tanaman itu bisa didiskritkan, bisa dikontinukan. Tapi ada beberapa lagi sifat, dia harus disampaikan secara kontinu, biar tidak salah pemahamannya. Kalau tinggi tanaman bisa kita diskritkan,
bisa kita sampaikan juga secara kontinu sifatnya. Tapi kalau berbicara tentang panjang tongkol, terus misalkan hasilnya ya, yield-nya atau produksinya, nggak bisa kita diskretkan karena harus nilai yang kontinu. Misalkan panennya jagung ini per tongkolnya misalkan 300 gram atau setengah kilo satu tongkol. Nggak bisa kita diskretkan gitu. Karena harus pasti kan, panennya berapa kilo nih per tongkolnya. Paham nggak kira-kira? Masih bingung? Dian paham, Dian Pitaloka? Masih agak ragu gitu, Pak. Coba apa yang kamu pahami sekarang sampaikan coba. Yang kamu paham dulu lah. Nanti saya coba luruskan. Ayo, Dian. Yang saya nggak paham tuh pas Bapak jelasin yang jumlah panennya tadi itu Pak, saya kira yang diskrit itu dia tuh hanya berpatok pada angka gitu Pak. Jadi kalau misalnya yang sedangkan yang kontinu itu dia tuh seperti kayak menurut saya kayak hanya dikatakan kayak dibilang kualitasnya gitu Pak, kayak misalnya kayak panjang tongkol tadi itu dia tuh tidak di kayak panjang tongkol tadi itu harus disebutin angkanya gitu, berarti kan harus disebutkan kali berapa panjangnya tuh, jadi nggak disebutin secara tinggi atau rendahnya gitu Pak. Itu yang masih saya ragu ya Pak. Ya, berarti kalau yang harus menyebutkan angka secara rinci itu berarti sifatnya kontinu. Kontinu dalam artian kalau kita bilang tongkol jagung yang ini tuh 30 cm. Bisa aja ditanam tempat lain dia jadi 29 cm, 28 cm gitu. Jadi yang pasti angkanya, ada angkanya itu berarti sifatnya kontinu. Tapi kalau cuma kayak oh tinggi tuh tanamannya gitu, berarti dia diskrit karena kita nggak menjelaskan secara rinci sesuai sampai dengan nilainya gitu. Misalnya tinggi itu berapa gitu. Kalau kita bilang di Indonesia nih, dia tinggi padahal tingginya cuma 175 cm ya, misalkan saya analogikan ke manusia ya. Dia tinggi tuh, di Indonesia kita bilang tinggi, padahal tingginya cuma 175 cm, misalnya untuk laki-laki ya. Padahal di Eropa, laki-laki itu dikatakan tinggi ketika dia bisa jadi tingginya 185 cm, 180 cm gitu. Nah, itu yang kalau kita sebutkan angkanya, itu berarti kontinu. Tapi kalau kita cuma bilang, dia tinggi ya gitu, berarti dia sifatnya diskrit. Makanya saya bilang ada beberapa sifat itu bisa didiskretkan, bisa dikontinukan. Tapi kalau seperti panjang tongkol, sebaik mungkin atau paling tepat itu kita nyampaikannya secara kontinu. Jadi orang ngebayang 30 cm ya berarti sepanjang penggaris kita bisa punya penggaris yang 30 cm. Gitu. Langsung kebayang kan? Kalau saya bilang, tongkolnya besar, bisa nggak kau bayangin berapa? Enggak kan? Gitu. Jadi kalau saya bilang, panjang tongkolnya 20 cm, oh ya, kebayang langsung, lebih kecil dari penggaris saya nih, penggaris yang sering kita gunakan kan 30 cm tuh. Oh, berarti dia kurang 10 cm-nya. Masih bingung terkait discrete, continue? Ini harus paham betul ya sebelum kita lanjut. Bagaimana yang lain? Sudah bisa bedakan discrete sama continue? Fadil gimana? Atau siapa lagi nih? Elvina? Saya main acak aja ya manggilnya ya. Saya nggak tahu nih. Gimana Elvina? Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Yang lain? Yang belum paham?
Nggak apa-apa. Kalau memang belum paham, saya ulangin lagi sampai kita paham dulu, baru kita lanjut. Aldo, gimana? Paham, Pak. Paham. Jadi ini saya nggak mungkin manggil satu-satu ya. Kalau memang dirasa ada yang masih ragu, silakan langsung tanyakan. Sama saya kan sudah sering bilang sama saya, perkuliahan santai tapi tetap sopan. Jadi jangan ragu untuk memotong atau misalkan minta maaf, Pak, maaf saya mau bertanya. Walaupun saya lagi ngomong kayak gini. Nggak apa-apa, saya nggak akan marah. Kalau Dian gimana? Tadi sempat ragu, kalau setelah saya jelaskan kembali bagaimana, Dian? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalian tahu menggunakan fitur raise hand di Zoom? Caranya? Sudah, Pak. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada yang ragu, silakan pencet aja fitur raise hand kalau segan memotong saya berbicara. Berarti saya anggap sudah semua ya, karena tidak ada yang bertanya. Saya anggap kalian di script continue itu sudah khatam, sudah selesai. Lalu ada istilah distribusi normal. Distribusi normal mempunyai sifat simetris dan luas di bawah kurva sama dengan 1. Jadi, ini distribusi normal ini ketika di F2 ya, kita nanam nih F2 tadi misalkan kedelai panjang, silang kedelai pendek. Yang pendek-pendek sedikit nih di sini. Habis itu diamati lagi, misalnya kita tanam 300 tanaman gitu kan. 300 atau 200 lah biar gampang saya baginya. Di sini 50 tanaman mengarah ke pendek. Ya, di sini misalkan batasnya, atau saya coret aja ya. Ini kan kalau dibagi, ini kan bagi 2 nih di sini kan. Ini nilai tengah-tengahnya. Nah, kalau di sini dibagi 2 lagi. Nah, di sini 50 misalnya dari 200 ya. Di 50-nya pendek. Lalu ini misalnya dibagi 2 lagi ya. 50-nya mengarah ke tinggi tanamannya, tinggi ya. Ini pendek. Nah, 100-nya dia sedang gitu, nggak tinggi, nggak pendek. Nah, ini yang biasanya distribusi normal itu maksudnya gitu. Kalau kita ingat nggak, kalian misalnya A besar A kecil, di shelving ada A besar A besarnya berapa persen? 25% kan? A besar A kecilnya 50%, A besar A besarnya 25%. Ingat nggak di genetika? Ingat, Pak. Ingat ya? Nah, kurang lebih kalau kita, itu kan secara kualitatif. Ada A besar A besar A kecil, sama A kecil-kecil. Jadi kalau di distribusi normal, kita nanam 200 tanaman nih, ada F1 kita shelving kan, setelah disilangkan kedelai panjang, silang kedelai pendek, lalu dapat F1, F1-nya di shelving kan F2. Nah, nanti dia distribusi normalnya seperti ini. Kalau dia memang normal distribusinya, nanti 50-nya pendek, 100-nya sedang, 50 lagi tinggi. Ini yang disebut dengan distribusi normal. Ada pertanyaan? Jadi dia simetris, nggak di sini. Kalau di sini misalkan berubah jadi 25, di sini 75, kan nggak simetris lagi antara kiri sama kanannya. Nah, itu bukan normal lagi distribusinya. Ada pertanyaan? Paham ya? Kapan dikatakan normal, kapan dikatakan tidak normal. Lanjut ya. Lalu sifat kontinu itu adalah tipe sifat demikian, yang maksudnya distribusi normal tadi itu, disebut kontinu dan tidak dapat dianalisis dengan cara yang sama sebagai sifat yang diskrit atau tidak kontinu. Lalu sifat kontinu sering diukur dan diberi nilai secara kuantitatif, sehingga sering disebut sebagai sifat kuantitatif. Jadi sifat kuantitatif itu
Orang lebih sering bilangnya sifat kuantitatif ya. Jarang orang bilang sifat kontinu. Cuman saya kontinu ini dan diskrit itu bahasa secara statistiknya gitu. Jadi kalau dia bersifat kontinu, sering diukur dan diberi nilai secara kuantitatif, sehingga sering disebut dengan sifat kuantitatif. Ilmu genetika yang mempelajari model pewarisan sifat-sifat kuantitatif disebut dengan genetika kuantitatif. Nah, ini yang menjadi mata kuliah kita pada semester ini. Gitu. Dasarnya itu. Gitu. Jadi pewarisannya sifat-sifat kuantitatif secara genetika disebut dengan genetika kuantitatif. Kalau genetika saja, pewarisannya bisa kualitatif dan kuantitatif. Cuman genetika biasanya lebih banyak membahas secara kualitatif terkait dengan pewarisannya. Berbagai sifat di bidang pertanian yang penting, seperti produksi tanaman, penting nih kan? Kita nanam, yang kita kejar apa? Panen kan? Produksi pasti. Pertambahan bobot hewan ya kalau dia pemulihan ternak gitu. Dan kandungan lemak daging hewan, atau di sawit kandungan apa? CPO-nya kan? Jadi dalam satu kernel itu, atau satu berondolan ya kalau bahasa ininya, berapa CPO yang bisa dihasilkan? Itu merupakan contoh sifat kuantitatif karena bisa dihitung. Misalkan CPO-nya 8 ton per hektar. Atau di Indonesia belum banyak yang sampai 8 ton per hektar, masih di bawah 7 ton per hektar, 6 ton per hektar, atau 5 ton per hektar. Jadi kalau kita mau merubah sifat itu, misalnya kita mau naikkan jadi 10 ton per hektar untuk kadar CPO dari sawit, nah itu masuk ke dalam sifat-sifat yang pada tanaman dalam bentuk sifat kuantitatif. Penelitian-penelitian tentang model pewarisan sifat kuantitatif telah banyak dilakukan oleh para ahli genetika pertanian. Banyak fenotipe manusia seperti IQ, kemampuan belajar, dan tekanan darah juga bersifat kuantitatif. Kenapa tiga hal ini, dua lah, IQ dan tekanan darah bersifat kuantitatif? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa ada pernyataan saya ini di slide saya ya, bukan pernyataan saya. Kan kita ada genotipe dan fenotipe di manusia tuh. Nah, salah satu fenotipe di manusia itu IQ gitu, atau tekanan darah. Kenapa itu termasuk sifat kuantitatif? Siapa yang bisa jawab? Siapa mau jawab? Yohana, apa itu? Saya main manggil-manggil aja ya ini ya. Kenapa IQ dan tekanan darah itu termasuk ke sifat yang kuantitatif? Tahu Yohana? Sebentar Pak, lagi dicari. Nggak usah dicari, jawabannya gampang. Ya Bella ya? Apa Bella? Apa jawabannya? Karena kalau IQ itu kan nilainya tetap, maksudnya setiap orang beda-beda, terus ada nilainya gitu Pak, nggak bisa di... Ya ada nilainya kan, misalnya 300, 250. Kan nggak ada orang bilang IQ-nya pinter, nggak ada kan? Pasti ada angkanya kan? Angkanya Iya, Pak. bertingkat kan, continue kan? Iya, 200, 210, 150. berbeda-beda Nah, orang Pak. kalau tekanan darah bagaimana, Bel? Sama Pak, kan Ya. tiap ngecek tekanan darah pasti angkanya beda-beda setiap orang Pak. Nah, Ada continue angkanya. kan berarti? Iya Pak. Dan ada satuannya kan? Iya Pak. Nah, yang normal itu misalkan 120 per 80. Tiba-tiba saya ngecek jadi 130 per 90. Nah, itu continue. Terus tiba-tiba ada yang 100 per 70. Nah, itu tumbang dia habis itu lagi kan, nggak bisa bangun dari ini. Gitu Yohana, gimana Yohana, udah paham belum? Kenapa? Sudah Pak. Nah, nggak usah lama-lama nyarinya. Itu hal
Yang ini kok. Umum ya. Kan kamu pernah ngecek tekanan darah nggak? Pernah, Pak. Berapa tekanan darah kamu? Terakhir kali 104/98 kalau nggak salah, Pak. Rendah ya. Sering pusing nggak tuh? Kalau kayak gitu? Enggak juga, Pak. Pernah. Kalau saya kalau segitu tuh udah pusing saya tuh. Jelas ya bedanya ya. Kalau tes IQ nggak usah saya tanya lah. Itu rahasia pribadi aja ya. Saya yakin kalian pinter semua, insya Allah. Kalau nggak pinter nggak sampai sini dong. Ya kan? Lalu ada yang namanya gen pengendali. Sifat-sifat kuantitatif dikontrol oleh banyak gen. Setiap gen bersifat minor. Makanya ada istilah minor polygenik yang segregasinya sesuai dengan hukum Mendel. Jadi kalau di gennya yang bersifat minor itu segregasinya sesuai hukum Mendel. Tapi karena dia kuantitatif itu dikendalikan oleh banyak gen, nah itu yang terkadang tidak mengikuti hukum Mendel. Berbeda dengan sifat kualitatif yang dikontrol oleh sedikit gen dan bersifat mayor. Atau orang sering bilang monogenik, gitu. Satu gen, bersifat gennya tunggal. Sifat kuantitatif ini juga dipengaruhi oleh lingkungan sampai tahap-tahap tertentu. Jadi kalau kita nilai tinggi tanaman itu ya, misalkan 120 cm, 130 cm, sebenarnya secara gen, dia itu sama harus nilainya. Tapi ketika ditanam di UNRI, tinggi tanaman kedelai itu misalkan 80 cm. Terus siapa yang kampungnya jauh di sini nih? Misalkan Fitri Levia di mana nih kampungnya? Pekanbaru? Enggak. Kuansing, Pak. Nah, misalkan si Fitri Levia ini bawa benih kedelai yang sama, ditanamnya di Kuansing. Tiba-tiba, tadi berapa? 70 cm ya saya bilang. Berapa sih tadi? Saya lupa. Tolong ingatkan saya dong, berapa saya bilang tadi? Lupa juga kalian. Ya, anggaplah 70 cm ya. Di Pekanbaru 70 cm. Terus si Fitri ini bawa ke Kuansing jadi 80 cm gitu. Padahal benihnya sama asalnya gitu. Nah, itu disinilah ininya. Pengaruhnya itu di lingkungan. Bisa jadi lingkungan di sana mungkin lebih sering hujan, lalu mataharinya kurang. Kayaknya dia lebih meninggi untuk menangkap cahaya matahari lebih banyak. Makanya sifat-sifat kuantitatif itu selain dikontrol oleh banyak gen, juga akan dipengaruhi oleh lingkungan. Beda dengan kalau kita melihat sifat yang kualitatif, gitu. Seperti percobaannya si Opung Mendel. Kamu nanam di sini warnanya putih, terus si Fitri bunganya, misalkan warna bunga kedelai, tanam di Pekanbaru putih nih di belakang di UPT gitu. Si Fitri bawa ke Kuansing, dia tetap putih gitu. Itu yang kalau dia dikendalikan oleh sifat-sifat yang kualitatif. Jadi bedanya gitu ya. Kalau sifat-sifat kualitatif monogenik, kalau dia kuantitatif kebanyakan dia poligenik. Banyak gen. Kalau golongan darah poligenik apa monogenik? Kaget kan tiba-tiba saya nanya itu kan? Ada yang bisa jawab? Poligenik, Pak. Kenapa poli? Karena dikontrol sifat-sifat kuantitatif. Mungkin ada yang beda jawabannya sama Bella?
Ada yang beda dari jawabannya Bella? Apa yang belum saya panggil? Vientika? Iya, Pak. Gimana? Kalau menurut saya poligenik juga, Pak. Poligenik. Nggak ada yang monogenik? Sepakat sama Bella semua? Fikri? Sepakat, Pak. Oke. Fadil mungkin ada yang beda? Sepakat. Izin Pak. Ya, Yohana, silakan. Menurut saya itu monogenik Pak. Karena Karena golongan darah itu termasuk sifat kualitatif. Jadi karena lagian golongan darah itu kan dari sedikit gen dia Pak. Dari antara dua orang tua yang menghasilkan satu golongan darah baru. Jadi menurut saya itu termasuk sifat monogenik. ya, monogenik itu nggak terpaku hanya satu gen ya. Misalkan dia 2 gen itu masih dianggap monogenik, ya, bersifat mayor. Gitu. Jadi sebenarnya kalau golongan darah itu kita biasanya mengkategorikan dia sebagai sifat kualitatif. Gitu. Gen pengendalinya nggak banyak. Paling A sama B sama O kan. Itu pun di posisi gen yang sama biasanya. Jadi gitu ya, yang lain ya pemahamannya. Walaupun mungkin kalian taunya ada A, ada B, ada O, tapi sebenarnya dia masih hitungannya monogenik dan di posisi gen yang sama. Apalagi ya yang bikin ragu ya, saya tanyain lagi maunya. Apa lagi ya? Kalau buta warna, ingat nggak kita bahas tentang buta warna di genetika dulu? Monogenik, polygenik. Ingat nggak genetika kita pernah bahas buta warna di kelas kalian nih kalau nggak salah. Kita bahas buta warna. Ada teman kalian yang buta warna kalau nggak salah waktu itu. Ingat kan saya kasih angka yang bulat-bulat itu? Dia nggak bisa lewat tuh baca itu angka berapa, Pak. Jadi buta warna, poligenik, monogenik? Monogenik, Pak. Monogenik, Pak. Siapa yang jawab? Aldo, Pak. Aldo. Kenapa monogenik? Kenapa, Cok? Karena dia bersifat kualitatif, Pak. Ya. Juga bisa diturunkan dari 2 gen. Dia itu 1 gen, tapi harus dalam keadaan homozigot baru terekspresi. Makanya ada dia dipengaruhi oleh kromosom X kan. Kalau dia di kromosom X, ibunya di kromosom kelamin ya. Kalau ibunya buta warna, tapi ayahnya nggak buta warna, ataupun ayahnya pun buta warna, tapi karena yang satunya Y, dia tidak terekspresi gitu. Jadi kalau kebalik ya, maksudnya kalau dia perempuan harus di 2 kromosom XX-nya itu yang harus ada gen yang membawa buta warna itu. Tapi kalau laki-laki ibunya buta warna sudah dipastikan dia juga akan diturunkan menjadi buta warna. Lanjut ya, sudah paham poligenik monogenik ya? Ada mau ditanyakan? Nih, saya kasih contoh lagi. Kalau produksi kedelai per hektar, produksi tongkol jagung per hektar, masuknya apa nih? Kualitatif apa kuantitatif? Kuantitatif. Ginilah ya sekarang ya. Setiap menjawab saya, misalkan saya Yohana atau saya Yunandra.
Saya bingung nih karena kan keterbatasan ya. Coba ulangi lagi. Misalkan standar aja, misalkan Dian, Pak. Nah, gitu. Baru jawab. Dian, Pak, Iya, kuantitatif. silakan. Kuantitatif, kenapa ya? Karena produksi kedelainya itu harus dirincikan dengan angka berapa produksinya, berapa produksi tongkol jagungnya. Harus dirincikan dengan angka. Dan satuan, jangan lupa. Ya, misalkan 1 ton per hektar. Kan ada tonnya itu kan satuan. Lalu ini ada yang kedua ya, ketahanan tanaman terhadap hama atau penyakit. Misalkan kacang panjang, dia tahan terhadap apit. Itu kualitatif atau kuantitatif? Bella, Pak. Bella, silakan Bel. Ya, kualitatif, Pak. Kenapa? Karena ketahanan tanaman terhadap hama itu tidak bisa dihitung, Pak. Hanya dikategorikan dia tahan dan Iya atau enggak. tidak ya, siap. Paham ya yang lain ya? Lalu ini ada lagi nih, pertambahan bobot hewan, pertambahan bobot kambing per bulan. Jadi misalkan saya nggak tahu berat kambing berapa ya. Kita ini aja ya, kita kira-kira aja ya. Misalkan di umur 3 bulan dia baru 2 kilo. Terus bulan depannya naik jadi 3 kilo. Bulan selanjutnya jadi 5 kilo. Nah, itu kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif atau kuantitatif? Vina, Pak. Ya, Vin, silakan. Menurut saya itu kuantitatif, Pak. Karena jika pertambahan bobot itu, jika bulan sebelumnya 4 kilo dan bulan selanjutnya 5 kilo itu dapat diukur dan memiliki satuan yaitu bulan, Pak. Bulan, satuannya kilogram lah. Satuannya Iya, bulan. maaf, Pak, kilogram maksudnya, Pak. Ya, kilogram ya kalau satuannya. Nggak, jarang orang satuannya itu bulan. Sentimeter, meter, bulan, liter, apa lagi? Satuan bulan apa ya? Apa ya? Ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Alhamdulillah. Ini yang terakhir. Ini agak ragu kalian nih pasti. Kandungan lemak daging ayam atau intinya lemak daging lah, karena ada kandungan lemak di daging, baik itu ayam, kambing, sapi. Kualitatif atau kuantitatif? Ayo. Ragu nggak sih? Harusnya nggak sih. Udah jelas kok. 1, 2, 3 ini udah jelas nih membedakan. Perkara lemak aja masa nggak bisa. Ayo, siapa? Saya harap yang ini ya, maksudnya yang off kamera nggak apa-apa, tapi jangan ditinggal. Nanti saya ngomong sendiri. Cuman kalau bisa on kameranya lebih baik, jadi saya bisa lihat kalian. Kalau saya ngajar off kamera kan nggak enak juga. Ayo, siapa? Yang terakhir ini apa nih? Kualitatif apa kuantitatif? Aldo, Pak. Kuantitatif. Kuantitatif, kenapa, Dok? Karena kandungan lemak dalam daging itu biasanya bisa diukur, Pak. Berapa? Hitungannya gram kalau nggak salah, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain jawabannya? Atau sama Aldo? Ada yang sama? Ada yang sama. Ada yang beda? Vina, Pak. Vina, silakan. Kalau menurut Vina, kandungan lemak daging ayam dan kambing itu kualitatif, Pak. Jadi kayaknya itu nggak bisa dihitung lah, Pak. Jadi kita tuh cuman bisa mengkategorikan ini tuh lemaknya banyak atau sedikit gitu, Pak.
Ya, itu ada dua pendapat. Siapa yang mau meluruskan dua pendapat dua orang ini? Silakan. Ada yang mau mencoba meluruskan dua pendapat ini? Sebelum saya mencoba meluruskan. Lemak perut saya nih bisa diukur nggak ya? Saya berlemak nih perut saya sekarang. Dulu zaman kuliah nggak ada. Tapi nggak six pack juga, cuman rata aja. Sekarang udah mulai agak maju sedikit. Izin menjawab, Pak. Bisa menjawab, Pak. Siapa yang cowok duluan nih? Siapa tadi tuh? Fadil, Pak. Silakan, Fadil. Jadi setahu Fadil, Pak, kuantitatif, Pak. Karena lemak itu biasanya dihitung pakai kalori, Pak, per gram. Misalnya Iya. kandungan lemak pada, iya biasa ada persentasenya lagi, Pak. Wah. Bisa dalam misal 1 gram daging, berapa persen itu lemaknya, Pak, gitu-gitu, Pak. Oh ya, siap. Udah paham ya apa yang disampaikan Fadil. Yang satu lagi siapa tadi tuh? Perempuan. Yohana, Pak. Silakan, Yo. Udah dibilang Fadil juga, Pak. Karena menurut yang saya baca juga, lemak itu juga ada rumusnya cara menghitungnya, Pak. Jadi kandungan lemak itu termasuk kuantitatif, Pak. Oke. Berarti sehati ya sama Fadil ya. Oke, saya bantu luruskan ya. Dia itu bisa kita kategorikan kualitatif, bisa kita kategorikan kuantitatif. Kalau kita bisa menghitungnya ya, maksudnya kita punya alatnya atau bisa kita timbang, oke, kita bisa tahu nilainya gitu. Benar nggak? Sampai persentasenya malah sekian persennya lemak gitu. Nah, tapi kalau dalam suatu kondisi, misalnya kita beli daging di pasar gitu kan nggak mungkin kita pisahin, oh ini lemak nih, ini nih gitu kan. Nah, kita kalau kondisinya seperti itu, kita bisa kondisikan dia sebagai diskrit atau kualitatif. Ya, berarti hanya banyak nih lemaknya nih, nggak usah beli, saya mau cari yang sehat, yang sedikit lemaknya. Hanya. Jadi nggak ada yang salah, kalian nggak ada yang salah. Jadi tapi kalian sudah paham. Bersyukurnya saya di situ. Kalian sudah paham, oh ya ini kuantitatif karena ada angkanya ini Pak, sekian persentasenya malah gitu. Tapi ada juga yang jawab banyak sedikit ya karena ketika kita membeli daging di pasar nggak bisa kita hitung persentasenya. Alhamdulillah berarti kalian sudah paham gitu. Ya. Jadi di kondisi tertentu bisa diskrit, kondisi tertentu bisa kita kategorikan dia kuantitatif. Paham ya? Paham, Pak. Sip. Oh, habis ternyata. Saya kasihkan ngobrol. Ini nggak ingat slide terakhir itu ternyata. Itu untuk pertemuan hari ini sudah saya sampaikan semua ya terkait kontrak perkuliahan sudah kita sepakati. Lalu salah satu kontrak perkuliahan itu tadi ya, ketika mau menjawab sampaikan misalkan Celeste Pak atau Reska Pak atau Andi Pak gitu. Itu salah satu bentuk kontrak perkuliahan. Jadi kalau kalian bisa nyalain kameranya, saya sangat bersyukur. Jadi saya bisa lihat ekspresi kalian gitu. Karena kalau tidak, kadang nggak ada kendala jaringan, terpaksa off ya, nggak apa-apa off. Tapi jangan tinggalkan. Kalian misalkan online laptop, jangan tinggalkan laptopnya. Kalau misalkan online di HP, jangan tinggalkan HP-nya. Kasihan saya ngobrol sendiri, nggak ada temannya. Itu kontrak perkuliahan sudah kita sepakati, sampai komposisi penilaian sudah disepakati, lalu RPS sudah saya sampaikan. Jadi setidaknya kalian sudah kebayang mau belajar apa selama 1 semester ini. Tapi dibagi nanti ya, saya sebelum UTS, Bu Fiona setelah UTS. Lalu lanjut ke materi pendahuluan. Jadi kalian nggak bingung lagi mana kualitatif, mana kuantitatif.
Jangan sampai nanti udah di ujung nih, udah perkuliahan kemana gitu kan. Kalian bingung lagi, apa sih kualitatif, apa sih kuantitatif, mana sih monogenik, mana poligenik. Paham ya semua ya? Insya Allah paham. Kalau ada pertanyaan, pertanyakan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sama kayak ini nanti, lagi enak-enak tidur dibangunin. Ada yang bilang enak-enak tidur di bangunan. Padahal benar kan? Tidur itu di bangunan, dalam bangunan. Kalau tidur tidak dalam bangunan, tidak enak. Cobalah tidur di jalan raya. Nggak enak. Udah pertanyaan? Maaf ya kalau garing ya. Ada pertanyaan? Cukup perkuliahan hari ini? Sudah open mic, tutup, ragu-ragu jawab. Ketahuan kok di saya, tenang. Tapi nggak saya bilang nama kok nanti. Orangnya hilang. Nah, ini datang lagi. Ada pertanyaan? Sembunyi lagi. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, besok di pertemuan awal, saya akan evaluasi pertemuan hari ini. Kita kuis di awal. Ini kuisnya nilainya nggak pengaruh kok. Cuman saya pengen tahu pemahaman kalian sampai mana. Jadi kemungkinan 3 atau 5 soal di awal pertemuan minggu depan ya. Untuk materi hari ini. Mudah-mudahan semuanya benar. Jadi ketercapaian perkuliahan kita hari ini berarti sampai gitu. Indikatornya sampai gitu. Jadi nanti tiap hari gitu ya sama saya ya. Akan ada evaluasi di materi pertemuan sebelumnya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ya, kesalahan, kehilafan, atau bercandanya berlebihan. Saya mohon dimaafkan, walaupun saya yakin pasti dimaafkan ya. Kalian kan baik semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.